Gimana caranya kerja di IKEA? Gini enggak? Kak. Boleh. Kak. Dek. Oh, Aku sering loh Kak, kayak ke IKEA tuh Pak. aku juga hampir setiap hari aku juga ke IKEA. Iya, betul. Sumpah aku tuh mau ada tamu, jadi harus diberesin dulu nggak sih? Ini udah ya, oke. Ini nih belum nih. Iya, oke, udah deh. Ini udah aman. Yuk, camroll, udah siap. Hai guys, selamat datang di Hai Podcast bareng di IKEA. Jadi sebenarnya hari ini tuh aku lagi janjian sama teman aku. Katanya dia datangnya jam-jam pulang kantor sih. Harusnya jam-jam segini. Beliau nih bentar lagi datang sih, makanya kita tungguin aja deh. Loh, kok udah ada? Kapan masuknya? Saya belum bukain pintu loh. Ya, saya baru datang nih soal. Wah, apa kabar Kak? Baik, Selamat datang. Mau minum apa? Silakan. Aku nanti terserah Zara aja deh. Oh, terserah ya. Iya. Ya udah, ntar aku siapin pistachio latte. Mau pistachio latte? Boleh. Oke, boleh ya. Kru pistachio latte satu lagi viral Kak itu Kak, kebetulan. Oh Kak. iya. Ya, itu memang salah satu menu baru. Oh, bestseller. Iya. Oh iya, ya salah aku ngasih tahu ke kakaknya. Kan kakak udah tahu nih. Sambil nunggu nih aku mau sapa. Boleh. Aku mau sapa teman-teman dulu ya Kak. Di mana? Aku sapa. Aku juga pengen ikutan sapa. Boleh dong. Iya. Tapi di sebelah sana. Oke. Hai teman-teman, jadi di sini aku udah kedatangan tamu spesial yang beliau ini sebenarnya udah dari IKEA datang hadir di Indonesia dan beliau ini tuh udah ada dari awal banget, which is 10 tahun IKEA berdiri dan beliau ini udah ada. Jadi boleh nih, langsung aja kita sambut, ini dia Kak Syanda. Halo, Hai Kak. halo. Kak boleh kali Kak Iya. sapa-sapa teman-teman kayak dan perkenalan diri dulu. Apa nih yang mau Kakak kenal? Oke. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Aku Sanda. Aku tuh seorang karyawan atau coworker biasanya disebut ya di IKEA, khususnya di IKEA Kota Baru Parahyangan. Aku di IKEA Kota Baru Parahyangan itu sebagai Home Furnishing and Retail Design Manager. Gitu. HFRD Iya, ya? Home Furnishing and Retail Design Manager, HFRD Manager. HFRDM. Enggak ya? HFRDM boleh lah. Boleh ya, soalnya kalau zaman sekarang suka disingkat-singkat. Ini HFRDM, Iya. boleh ya? Tapi jangan proses yang disingkat-singkat. Ya. Nggak apa-apa, nama Soalnya boleh. nanti kan kalau dry text kan takutnya red flag ya Kak. Oh, Bisa. Tapi aku mau nanya juga nih Kak, HFRD Manager itu sebenarnya ngapain sih Kak kalau boleh aku tahu? sebenarnya aku boleh serius nggak nih? Serius boleh, Boleh. kalau bercanda kita di sana aja Kak, kita bercanda. Oke, jadi sebenarnya kalau si Home Furnishing and Retail Design Manager atau khususnya di departemen nih Home Furnishing and Retail Design ini, tugas kita adalah ngasih inspirasi sama ngasih solusi buat pengunjung atau teman-teman yang datang ke toko IKEA, khususnya di IKEA Kota Baru Parahyangan ya gitu. Jadi kita kasih inspirasi supaya mereka kayak merasa kayak, oh kayaknya ini solusi yang cukup menarik ya, yang buat aku bisa atau kita bisa terapin di rumah gitu. Atau misalkan kayak, wah saya tertarik nih untuk beli produk ini gitu. Nah tugas kita adalah membuat mereka ini tertarik Dan gitu. Terinspirasi. Nah tugasnya kita adalah gimana memaintain itu supaya setiap toko buka atau apa tuh tetap fresh, tetap mereka juga bisa tetap ke attract gitu ya sama apa yang udah kita bikin gitu. Jadi makanya kita juga punya yang namanya kayak rutin atau morning maintenance, di mana sebelum toko buka tuh kita nyiapin semuanya supaya ketika pengunjung datang toko tuh dalam keadaan fresh lah. Oh alah, pantesan. Oh itu ada prosedurnya gitu ya Kak? Ada. Morning maintenance namanya. Iya. Itu yang bikin toko ini tuh setiap kali didatengin tuh selalu terlihat baru Selalu gitu terlihat kan. baru, Selalu betul. fresh gitu. Iya. Aku sering loh Kak, kayak ke IKEA tuh Pak. Aku juga hampir setiap hari aku juga ke IKEA. Oh iya, betul. Aku juga hampir setiap hari ke Iya. IKEA. Itu bawaannya cuma buat refreshing aja sebenarnya. Oh gitu. Jadi kayak aku tuh di sisi lain kayak beruntung gitu juga kalau kerja di IKEA, karena kalau mau refreshing tinggal ke mana? Ke store. Oh, gitu. Azhar kerja di IKEA juga. Iya Kak. Betul Betul. dong. Tapi aku nggak sama Iya, iya. Kakak. Jadi perlu ngobrol panjang buat kayak gimana sih Kak di IKEA tuh sebenarnya gimana? Karena aku nih mungkin masih di lapisan luarnya gitu Oke. ya tahunnya.
Tadi Aku habis boleh sambil, ini belum ada ya? belum. Oh Ya, nanti iya nih. nggak apa-apa. Pistachio latte-nya Iya. belum datang. Mungkin lagi dicari Iya, pistachio. aku ngambil ini aja deh. Ini juga ada nih Kak. Iya. Kita punya bola angin. Wah, Dah, sap. enak. Udah ya? Ya. Kita lanjut atau Boleh. lanjut ini? Lanjut, sorry. ke script ya? Lanjut, Oke. sorry. Kak, tapi kan aku penasaran nih Kak. Kayak Kakak tuh kan udah 10 tahun di sini. Sama kayak garansi sofa nih. 10 tahun kan? Nah Kak, Kakak habis lulus itu langsung ke IKEA kah? Atau kayak emang ada perjalanan karir Kakak tuh gimana sih Kak? Aku sebenarnya lulus dari desain komunikasi visual di salah satu universitas lah di Bandung. Lulus tahun 2009. Jadi memang ketika lulus tuh belum langsung ke IKEA. Jadi aku sempat kerja dulu di beberapa perusahaan. Sempat di BUMN juga ada gitu ya. Jadi sebagai si graphic designer. Jadi dulu, karena memang basicnya aku adalah dari DKV, desain komunikasi visual, aku jadi graphic designer selama kurang lebih 2 tahun lah gitu. Terus akhirnya setelah dari situ memutuskan untuk jadi visual merchandise gitu. Atau visual merchandiser lah gitu ya, orang nyebutnya, di salah satu perusahaan sepatu. Nah dari situ tuh nemuin, kalau bahasa anak sekarang, enggak ya, bukan. Kayak, apa dulu nih Kak? Enggak sih, jatuh cinta, enggak itu. Ya Allah, itu dari zaman Nabi Adam juga kayaknya udah tahu ya. Jadi jatuh cinta. Sama si profesi itu sebetulnya si visual merchandise. Nah, sampai mungkin kira-kira di 2013 atau sampai di 13 atau 2014-an ada tuh kita denger katanya IKEA nih mau buka di Indonesia. Gitu. Nah, terus jadi dengan pas kuliah tuh ada lowongan visual merchandise. Aku coba deh apply dan akhirnya masuk di IKEA Indonesia. Awalnya di IKEA Alam Sutra sebagai visual merchandise and activity specialist. Gitu. Emang VM-nya ini udah dari lama ya Kak ya? Lumayan, berarti? dari lama. Dari sebelum-sebelumnya emang udah cinta banget, cintui banget sama desain tuh, emang udah kayak separuh jiwa aku desain gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Terus habis itu masuk ke IKEA-nya di Alam Sutra 2014 sebagai visual merchandiser. Iya. Itu tuh yang ngedisplay gitu ya, visual merchandiser itu. Jadi kalau visual merchandise tuh jadi kayak gimana caranya kita ngedisplay satu produk supaya si produk itu juga bisa jualan lah. Itu kayak saya lihat tadi yang nggak mau beli jadi beli karena kayak baru kepikiran ini penting nih di rumah gitu kan. Itu. Kalau di atas itu genting. Betul. Bukan. Kalau Kak boleh angkat tangan nggak? Boleh atau telepon? Kak berarti kan habis dari VM awal mulanya 2014 terus lanjutnya tuh kemana? Kan ini kan sekarang berarti Kakak di KBP. Betul. Itu perjalanannya kayak gimana sih Kak? Ya jadi gue kayaknya dari VM, Jagorawi. Iya, dari Jagorawi keluar di Sentul enggak. Tapi jadi dari VM itu mungkin sekitar 6-7 tahun kali ya gitu. Jadi terus ada IKEA waktu itu juga lagi momennya ada expansion. Jadi ada momen buka di beberapa lokasi, salah satunya adalah di Bandung. Akhirnya memutuskan coba deh apply gitu ya. Terus akhirnya apply di IKEA Kota Baru Parahyangan di tahun 2020. Jadi dua kali ada jadi sebagai nggak apa-apa. Sebagai visual merchandise and activity manager. Oh di sini juga gitu. VM juga. Ya. Terus selama setahun akhirnya sampai di posisi sekarang di Home Furnishing and Retail Design Manager dari tahun 2022 sampai tahun ini di 2024. Gitu. Oke. Berarti tuh kesininya tuh 2020 dan udah 4 tahun dan cukup lama juga ya. Jadi lumayan kan jaraknya dari Tangerang ke Bandung tuh kan dari 2020 ke 2024, jadi butuh waktu perjalanan sekitar 4 tahun. Iya, berarti jalannya bukan perjalanan karir Kak, itu namanya perjalanan dari Tangerang ke sini. Aduh. Kenapa ada yang sakit? Aduh tadi? Enggak, aduh tuh aduh. Kita aduh udah datang. Apa yang udah datang? Pistachio latte-nya Kak. Aku mau berizin susah loh. Wah, terima kasih. Mbak Zara nih pegawainya keren banget, rapinya. Iya, repot-repot.
Pegawai saya tuh emang Pakai ini baju koko. orangnya emang stylish banget. Iya. Emang jadi Iya. wajar lah di sini tuh emang harus desainnya tuh outfit. Terima semua. kasih ya Mas ya. Makasih Mas. Terima kasih. Boleh Kak dicobain? Oh boleh. Ini lagi viral di Iya. Instagram. Aku coba ya. Cobain. Coba. Kan dituang. Iya. Minum ya Kak ya? Iya. Cheers dulu nggak? Oh boleh bener. Boleh cheers dulu nggak sih? Cheers. Enak banget ya? Enak banget. Minum Udah. lagi? Udah. Zara udah. Nanti bisa diterusin lagi. Kirain sekali lagi. Kak, tadi ngomong-ngomong soal perjalanan kakak Boleh. nih kayak yang udah di KBP aja udah 4 tahun. Selebihnya berarti di Alam Sutra. Selebihnya di Alam Sutra. Pernah nggak di tempat-tempat lain gitu Kak? Atau kayak keluar angkasa, luar negeri? Iya. Pikiran. Pernah kepikiran keluar angkasa ya. Tapi mungkin belum ada kesempatannya. Gitu. Oh iya. Tapi kalau misalkan buat di tempat lain gitu ya, kayak misalkan mungkin kan IKEA sekarang ada beberapa toko ya, misalnya ada di Sentul, ada di Mall Taman Anggrek, ada di Bali, ada di Surabaya juga ada gitu. Karena memang sebetulnya aku tuh lahir di Bandung, bukan lahir di Bandung, aku lahir di Bandung sih. Aku besar di Bandung. Jadi dari kecil gitu sampai dari sekolah, dari segini sampai segini. Wow. Itu aku di Bandung gitu. Jadi aku ngerasa kayak bisa pulang kampung lah gitu ya. Gitu. Jadi buat Biar kayak deket gitu sama kayak rumah. bekerja gitu di sini tapi dengan suasana yang emang kayak waktu kecil gitu kan kayak jarang banget kan kayak gitu. Jadi aku ngambil kesempatan itu Iya, sini bener. gitu. Jadi kayak kerja tuh kayak pulang ke kampung halaman gitu ya. Iya. Walaupun nggak tahu halaman berapa. Sebenarnya halaman pertama gitu. Karena kalau di halaman di tengah-tengah tuh jarang kan. Biasanya halaman tuh di depan atau di belakang. Gitu. Iya Kak. Iya. Kamu baik-baik aja kalau kamu mau minum boleh. Minum dulu kali ya. Iya. Biar serius nih. Boleh. Coba. Iya. Minum dulu ya. Iya. Enak. Langsung serius. Kenapa? Bener? Langsung serius Kak. Oh gitu? Hebat ya efeknya ya. Coba kita udah nggak bisa bercanda lagi Iya, nih Kak. nggak usah. Kak. Boleh. Kak. Dek. Oh, enggak. Kak, aku panggil Dek. Oke, berarti yang aku tanya tuh perjalanan kakak bukan keluar angkasa lagi. Ke IKEA luar negeri tuh ada berarti? Atau belum pernah? Atau semua? Aku pernah punya, sebenarnya sebelumnya gitu, pernah pengalaman kayak ke IKEA beberapa negara gitu. Lebih ke, waktu itu memang dapat kesempatannya untuk kayak supporting di negara itu gitu. Dari mulai kayak supporting ada, biasanya kayak kalau ada perubahan area atau kita bisa punya rebuild atau relayout, pernah support di Taiwan, Hong Kong gitu. Wow. Jadi itu juga salah satu kesempatan yang memang pernah dan sempat aku alamin gitu selama di IKEA Indonesia. Keren. Gitu. Tapi kalau di IKEA Indonesianya sendiri kakak udah ke semua IKEA di Indonesia nggak? Kayak di Bali, Surabaya, Sentul, MTA, semua tuh udah kakak datengin belum? Hampir semuanya udah pernah sih, Udah pernah. kecuali Surabaya karena belum ada kesempatannya untuk ke sana. Oh. Gitu. Pengen sih main ke IKEA Surabaya. Surabaya ya. Semoga kita juga ada kesempatannya ke sana ya Kak. Aku juga belum pernah lagi ke sana. Iya. Nanti kita ke sana. Mau sekarang banget. Sekarang yuk. Udah lah, Mary tinggal aja ini. Kita ngobrol kan sambil di jalan bisa. Di telepon juga bisa, Kak. Kak, berarti kan selama ini udah panjang banget nih Kak perjalanannya. 10 tahun tuh. Bisa sampai Mekah. 10 tahun mah. 10 tahun ya. Amin. Amin, ya Allah. Dibantu doa ya teman-teman ya. Iya, betul. Amin dulu aja. Kayak apa sih Kak? Mungkin ini pertanyaannya agak lebih deep gitu. Tapi kita nggak punya tisu di sini, jadi kalau kakak nangis kita. Nggak apa, aku masih ada baju. Ada baju. Ada bahu yang bersandar. Ada bahu yang bersandar. Iya. Apa sih Kak kayak tantangan terbesar kakak di sini gitu? Oke. Sebenarnya kalau tantangan terbesar itu, ya kalau itu tanda tangan ya. Kalau berarti tantangan terkecil ini tantangan terbesar. Tanda tangan. Tanda tangan. Sebenarnya kalau ngomongin tantangan terbesar tuh, kalau buat gue ya, atau aku tuh ngeliatnya kayak semua tuh bisa dilewatin gitu. Selama kita juga kayak percaya bahwa pasti akan ada jalan keluarnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat adalah ketika mungkin aku mulai
memasuki fase-fase atau memasuki role baru kayak misalkan dari awalnya yang spesialis terus akhirnya ke manajer. Itu kan sebuah langkah yang cukup besar juga ya, dimana kayak kita yang tadinya individualis bekerja sendiri dengan lebih detail dan yang lainnya gitu, tapi sekarang kita punya tim gitu yang semakin kesini mau juga punya tim yang dari mulai berenam sampai ke puluhan orang gitu atau belasan orang gitu. Jadi tantangannya setiap itu pasti ada tantangan, dan ya dari individual ke posisi leaders atau manager itu juga satu hal yang kayak aku cukup lama untuk bisa beradaptasi atau bisa ya beradaptasi dengan si role itu gitu. Jadi menurut aku itu sih. Tapi di dalam perjalanannya akhirnya bisa nemuin juga gitu solusi-solusinya gitu untuk bisa mengatasi setiap si tantangannya gitu. Iya betul. Iya benar Kak. Mungkin aku juga tipe orang yang kayak gitu sih Kak sebenarnya. Kayak adaptasi itu juga cukup lama buat aku, tapi ya emang harus dihadapin gitu. Jadi mungkin mental Kakak sekarang nih yang bisa aku ambil adalah kayak semua tantangan itu bisa dilewatin harusnya. Dan itu juga yang bikin Kakak bertahan di IKEA ini gitu selama 10 tahun. Dan aku sadar juga ketika itu bahwa yang namanya adaptasi itu juga termasuk hal yang sangat penting, apalagi di bidang atau di dunia retail kayak sekarang, karena adaptasi itu adalah yang menentukan bahwa gimana kita bisa bertahan atau bisa survive di dalam situasi yang sulit gitu. Kan retail juga kan semakin kesini kan semakin semakin berkembang, semakin challenging juga gitu untuk orang yang biasanya yang dulu orang biasanya ke toko untuk bisa menikmati atau melihat si produknya secara langsung, sekarang online kayak gitu kan banyak juga. Iya gitu. benar. Jadi perubahan tuh akan selalu ada gitu, dan makanya menurut aku ketika itu jadi adaptasi itu sebuah hal yang sangat penting untuk kita tanamkan gitu ya di diri kita. Apalagi kakaknya dari 2020 kan Kak? 2020 kan udah di sini, di KBP. Betul. Terus habis itu banyak perubahan sampai sekarang jadi manajer. Aku tuh yang ngerasa perubahan banget tuh ya. Kayak waktu zaman pandemi Kak, itu tuh kayak banyak banget tuh yang berubah gitu dari awalnya kayak offline, terus habis itu ke online. Itu tuh kayak langsung agak-agak culture shock sih mungkin ya. Iya. Nah, salut buat teman-teman yang sampai sekarang masih selalu bertahan melewati si masa-masa itu. Keren banget. Jangan lupa bangga sama diri sendiri. Udah bisa bertahan melalui pandemi yang kayak bahkan kita nggak tahu akan selamat apa enggak ya. Gimana Zara lagunya yang bertahan? Ku terus bertahan dan terus bertahan. Betul. Ya. Betul aja kan Kak? Iya. Aku tadi nggak salah. Yang penting ada lagu. Yang penting ada, ya kan betul. Daripada nggak ada yang penting ada, ya kan? Kak, kan tadi kita udah bahas tantangan, gimana cara Kakak bertahan di sini ya kan Kak? Tapi aku mau nanya juga Kak, kayak keseharian Kakak di IKEA itu gimana sih Kak? Boleh kali Kak diceritain? Keseharian di IKEA nih, sebenarnya dari rumah. Tapi kan karena jauh, terus gue juga naik bis. Naik bis depan IKEA KBP itu kan? Betul, ya. Nah, menarik. Abis itu nyampe nih, karena gue terbiasa dengan atribut bebas gitu, belum pakai seragam gitu selama berangkat gitu. Jadi abis nyampe aku ganti baju dulu. Ganti baju, terus persiapan untuk biasanya kita pagi-pagi ada yang namanya tim briefing lah, morning briefing. Kayak informasi apa aja, terus update apa aja dari teman-teman. Udah selesai, jam 5 pulang naik bis lagi. Naik bis lagi? Gitu. Tapi emang kakak rumahnya di alun-alun Bandung? Aku di Bandung sih, jadi memang dari alun-alun sendiri ya jaraknya sekitar 8 kiloan lah. Jadi memang harus ada tetap naik ojek online lagi gitu. Menarik banget ya teman-teman, kalau IKEA KBP itu langsung ada bis yang benar-benar pas di depan situ gitu loh. Jadi kayak aksesnya mudah, transportasinya mudah. Jadi kayak nggak ada alasan lagi buat nggak ngajak teman-teman kalian datang ke IKEA KBP gitu. Nah Kak, mumpung ada Kak Syanda nih. Boleh. Sebenarnya tuh banyak nih teman-teman di rumah yang mungkin penasaran sama kakak yang udah kerja selama 10 tahun. Kayak gimana sih rasanya
di IKEA kayak gitu. Nah, ini kita udah kumpulin 2 pertanyaan yang bakal kakak Oke. jawab. Ini pertanyaannya ada di... Pertanyaannya dari teman-teman kru ini nih. Mana nih? Pertanyaan. Oh, ini. Pertanyaan. Kak, gimana caranya kerja di IKEA? Oke. Oke. Gimana caranya kerja di IKEA? Gini enggak? Jadi gampang banget sebenarnya, bisa cek Oh, bener. ke website. Di website tuh ada, kalau misalkan di landing page atau di page di bawah tuh bisa di search, ada job portal, ada di situ. Nah, nanti tinggal diklik aja, itu pasti ada aja pilihan. Kalau memang misalkan ada bukaan atau lowongan apa, di situ ada aja pilihan untuk posisi apapun gitu. Jadi disesuaikan dengan minatnya dan passionnya gitu ya. Berarti ada di websitenya IKEA tuh sebenarnya ada. Ada di ikea.co.id. Boleh teman-teman dicek, semoga menjawab ya. Ya. Kalau cari loker-loker ada di IKEA website. Nah, cari Selami website tersebut. Ya. Oke. Boleh pertanyaan selanjutnya, Kak? Serunya kerja di IKEA apa sih? Wah, Serunya. seru banget. Seru banget. Ya. Pertama adalah kalau kita ngomongin gimana kita bisa ketemu, bisa ngasih inspirasi, khususnya di role aku ya. Ngasih inspirasi, ngasih solusi yang memang related banget sama apa yang dibutuhin sama teman-teman atau sama visitor, sama pengunjung gitu. Sama di sini tuh kebersamaannya juga cukup kuat ya. Jadi di mana kita saling support satu sama lain. Jadi itu yang hal yang mungkin jarang banget atau jarang gitu ada di kantor-kantor lain mungkin Iya, ya. benar. Gitu. Benar sih. Tapi yang IKEA inspiring people-nya tuh inspiring banget, Kak. Emang maksudnya itu yang serunya. Karena Iya. kayak dari warna-warna ini aja aku langsung terinspirasi dari nail art ini nih. Nail art ini terinspirasi dari desain ruangan ini. Oh, jadi Bener ini ya? Beneran. Jadi keren kayak, banget kamu Zara ya. makasih ya, Kak. Kakak udah mengapresiasi nail art aku. Nah, semoga kejawab ya teman-teman. Kayak serunya kerja di IKEA itu ada menginspirasi teman-teman juga. Terus emang solid banget gitu loh di dalamnya. Gitu. Jadi semoga teman-teman makin mau ya kerja di sini, atau kayak makin penasaran, kepo banget gimana sih kerja di sini. Nah, sebenarnya 2 pertanyaan itu cukup sih, Kak. Nanti BTW teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya nggak apa-apa. Kita bakal jawab pertanyaan lagi di sesi selanjutnya, atau pantengin terus sosial media kita. Nah, Kak Syanda, aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Kakak. Sama-sama. Udah luangin waktunya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih juga ke teman-teman semuanya yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa pantengin terus sosial media kita. Terus kalau emang ada masukan-masukan boleh komen di kolom komentar, like kalau suka, share juga jangan lupa, dan yang penting subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan sama Hey Podcast bareng di IKEA. Hey Podcast. Hey Podcast. Wah, kayaknya aku juga harus Mengejar segera nih bis ya? mengejar bis. Wah, Siap. bener. Ya udah, Kak. Oke. Kak, terima kasih Aku banyak ya, Kak. Aku Mau menghilang lagi ya. Iya, Oke. dielus dulu 1, Siap. 2, 3. Tring. Lah, beneran hilang. Sumpah, emang temen aku nih ajaib banget. Aku juga nggak ngerti kenapa ya dia tuh sudah terbuat dari apa, aku nggak ngerti. Tapi teman-teman, mungkin segitu aja dulu ya sesi kita kali ini. Dan teman-teman di rumah yang mau berkunjung ke ruangan ini, sebenarnya teman-teman juga bisa datang. Ini hanya ada di IKEA Kota Baru Parahyangan, Bandung. Sampai ketemu lagi di Hey Podcast hanya di IKEA. Bye-bye.